A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah aku tuliskan, telah aku wajibkan atasmu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ternyata Allah sangat sayang kepada kita, agar kita semuanya selamat, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dikasihlah tugas untuk menyelesaikan ibadah puasa. Jadi puasa yang kita lakukan itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, ini sudah 19 hari, kira-kira wis takwa apa burung? Sudah meningkat enggak takwanya kira-kira? Ya, itu harus kita koreksi itu. Apakah marahnya kita masih sama? Apakah ngedumelnya itu masih utuh? Dongkol sama suaminya ini masih enggak? Kalau masih berarti belum berubah gitu. Ya. Sang suami masih suka dusta enggak sama istri? Ditanya duit, bang, duitnya ada bang? Nggak ada deh. Padahal banyak. Maksudnya nggak ada itu, uang yang ada itu siap-siap untuk keperluan lain. Tapi ngomongnya yang jelas ya. Nanti bahayanya adalah ketika kita lupa ya, uangnya ada di dompet, di celana, mandi terus ketinggalan ya. Kemudian sebagai seorang istri itu sukanya nyuci-nyuci kan. Kalau di rumah istri saya suka nyuci-nyuci. Habis itu diambil, ternyata dompet isinya kok ada 1 juta. Tadi ditanya itu enggak ada. Ini kok ada 1 juta. Allah ngambillah 3 lembar. Habis itu suami yang di rumah, yang di kamar tadi lagi andukan itu ataupun ganti baju, teringat, Masya Allah, celana ketinggal, istri lagi di dapur. Akhirnya langsung datang ditengok. Perasaan tadi 10 lembar, ini tinggal 7. Kemudian tanyalah sama istri, Dek, lihat uang gak dek? Jawabannya apa? Tidak. Tadi ngomongnya gak punya duit, sekarang kehilangan 300. Nah jadi, karena apa? Memang yang namanya puasa itu ya, itu bukan hanya menahan tidak makan, menahan tidak minum, tapi menghilangkan yang namanya apa? Kadzib, bohong, dan juga menghilangkan yang namanya namimah ataupun sumpah serapah ataupun marah-marah. Oleh karena itu sangat penting. Jadi perintah yang dilakukan oleh Allah diberikan kepada kita adalah la'allakum tattaqun. Itu satu poin ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW pun menyampaikan dari Abu Hurairah, ada 2 hadis yang selalu disampaikan. Yang pertama, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang mau berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni segala dosanya dan dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang pertama. Kemudian hadis yang hampir mirip, kalau tadi man soma, yang keduanya man koma. Man koma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang mau mendirikan ibadah di malam hari ya ini. Jadi ternyata Rasulullah itu mementingkan niat yang namanya sholat tarawih ini atau sholat qiyamul lail ini. Bahkan sampai mengatakan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang mau tarawih, apa kita jalan gampang ya. Siapa saja yang mau tarawih dengan niat karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan dosa yang telah lalu.
Nah, yang tidak sering diperdengarkan atau sering kita dengar adalah hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini sesungguhnya gabungan. Tapi kalau di atas itu adalah dari Bukhari dan Muslim, ya, muttafaq alaih. Yang ini dari Ibnu Majah dan Baihaqi, tapi sahih juga. Yang bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu alaikum qiyamahu faman somahu wa qiyamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzambihi kayaumin kawaladat ummi. Artinya udah paham enggak, Pak? Jadi artinya gini, bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkannya kepada manusia, orang beriman, apa? Somahu, siyamahu, yaitu berpuasa. Wasanantu alaikum, dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW qiyamahu, untuk melaksanakan sholat tarawih, qiyamul lail. Kemudian disebutkan faman somahu, barang siapa, satupun siapa saja yang mau dia itu berpuasa, kemudian wa qiyamahu, dan mereka mau melaksanakan sholat tarawih imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharapkan ridha Allah. Yang di belakangnya berbeda. Kalau sana kan ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, tapi di hadis ketiga ini kharaja min dzambih, ya, maka dia akan keluar dari semua dosa-dosanya kayaumin kawaladathu ummuh, sama seperti dia waktu lahir. Wah, luar biasa. Karena yang namanya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan tanpa dosa. Jadi tidak ada istilah anak haram. Yang haram itu ya perbuatan bapak ibunya itu, ataupun perbuatan ibunya itu yang haram. Tapi kalau anaknya tetap suci bersih. Nah, orang yang mau puasa, yang mau tarawih, maka dia itu dosanya hilang semua, the clear, bahasa sininya, bersih, ya, seperti mereka baru lahir. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ya. Bahasa kita itu gini wes, yang namanya bulan Ramadan dengan ibadah puasa dan juga tarawih itu seperti mereset ulang. Apa yang direset? Apa yang di-delete? Kalau Mbak Ratno delete, paham nggak? Paham ya? Delete itu artinya menghapus. Jadi mereset ulang, dosa kita itu dihapus sampai bersih. Lah terus pahalanya gimana? Pahalanya utuh. Karena perjalanan manusia kan gini, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kamu itu menjadi kufur? Padahal dulu kamu itu adalah mati, kemudian aku hidupkan, kemudian aku matikan, kemudian aku hidupkan dan kembali kepada Allah. Kaifa takfuruna billah, itu kata Allah. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu itu mengingkari Allah? Wa kuntum amwat, dulunya kamu itu mati. Jadi dalam bahasa agama itu gini, amwat, mautun, itu adalah pengertian ruh dengan jasad pisah. Itu dalam bahasa agama namanya maut atau amwat. Kalau yuhyi, ahya, itu adalah bergabungnya ruh dengan jasad. Jadi dulu kita ini cuma roh. Dalam agama disebut amwat.
Wa kuntum amwat, dulunya kamu itu adalah mati. Artinya cuma ruh saja. Kemudian apa itu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyakum. Kemudian saya hidupkan. Apa itu dihidupkan? Ya inilah kita hidup semua nih. Ada yang mati enggak sih? Karena apa? Bergabungnya ruh dan jasad. Pokoknya ruh dengan jasad itu namanya ahya ataupun yuhyi ataupun hay, itu namanya hidup. Kemudian summa yumitukum, kemudian aku matikan. Kapan? Ya setelah ini nanti kan ada yang meninggal tuh. Bahasa Acehnya meninggal apa? Nah, meninggoy. Ya, saya kemarin dapat ya. Saya pikir meninggoy itu bahasa yang diplesetkan kan. Ternyata asli memang bahasa Aceh. Meninggoy. Jadi summa yumitukum, kemudian aku matikan kamu. Kenapa dinamakan mati? Karena ruhnya itu dipisah. Nah itu terpisah. Dan itu jalannya macam-macam. Ada yang memang mati sakit, ya normalnya sakit lah ya, baik itu sakit mendadak, stroke dan sebagainya, pokoknya matilah. Ada yang mati mungkin kelilipan, ya kelilipan sawit satu janjang, ya yang kelilipan dulu sebelum tak gitu kan, bisa jadi itu. Atau mungkin bunuh diri atau dibunuh, itu semuanya sudah takdir Allah. Summa yumitukum, kemudian aku matikan. Nah, yang luar biasa lagi adalah setelah kita mati nanti masuk ke alam barzah, kemudian nanti kita apa? Summa yuhyikum, aku hidupkan. Jadi setelah kita meninggal itu kita bersatu lagi dengan ya ini kulit kita ini yang Bapak rasakan sekarang ini agak pepet, kempot, nggak kayak dulu kan, waktu masih muda kan. Itu nanti kayak gitu lagi, ya. Oleh karena itu, di situ Allah menyebutkan summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah semuanya akan kembali. Jadi di perjalanan hidup ini Allah itu memberikan bulan Ramadan dengan puasa dan juga tarawih tadi sebagai reset ulang, merefresh atau menghapus dosa. Coba. Jadi jangan main-main. Ini supaya semangat lagi, ya, supaya semangat lagi puasanya. Sahurnya semakin semangat lagi. Karena yang namanya tasahur, ya, bersahurlah kamu, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Bukan siti barokah, ada berkah gitu ya. Karena apa? Keberkahan sahur itu luar biasa. Yang pertama, ini kalau orang sahur ya, akan mengurangi bau mulut. Dah, jadi orang yang sahur dengan yang tidak sahur, wah luar biasa. Makanya sahur akan mendinginkan namanya empedu. Jadi orang yang sahur itu empedunya dingin, tidak panas, tidak mudah marah lah. Cobalah orang minimal gini, orang yang tidak sahur, dia bangun subuh, dia udah marah-marah. Tapi kalau dia sahur, contohnya jam 4:30, jam 4 sahur tuh, pas subuh udah marah-marah. Tapi kalau yang tidak sahur, coba bangun Allah, itu sudah marah, udah kelihatan udah beda. Apalagi selanjutnya jam 7, jam 8, jam sudah luar biasa. Sehingga nanti ketika buka dia balas dendam. Nah, ya tadi tidak sahur. Tapi kalau sahur biasa aja. Nah, minimal yang kita lihat seperti itu. Makanya sahur itu pokoknya semangat, jangan sudah apal. Wis apal ya. Ya, makan jam 12, tidak sahur, tetap sahur. Kalaupun kita bangun sudah imsak. Di Indonesia lah ya, imsak itu nakut-nakutin. Jadi sesungguhnya waktu itu bukan waktu imsak, ya. Itu namanya intabih atau peringatan supaya jangan sampai nanti ketendang waktu subuh. Makanya disebutlah harusnya tidak imsak. Kalau imsak itu ya
ya sudah tidak boleh apa-apa lagi ya. Jadi intabi itu artinya peringatan, tapi supaya orang-orang ini pokoknya sudah mulai berhenti itu disebutlah kata-kata imsak ya. Karena imsak itu sungguhnya ya, kalau kita lihat hadis yang ada adalah sebelum sholat subuh, bahkan yang menyebutkan adalah waktu sholat subuh. Kalau organisasi Muhammadiyah lebih keren lagi. Waktunya itu 8 menit dari rata-rata yang ada di Indonesia ya. Saya lihat jadwal disamakan itu MUI dengan Muhammadiyah, subuhnya itu telat 8 menit jadi keren ya, jadi dimundurkan ya waktu subuhnya, atau imsaknya berarti mundur 8 menit. Jadi gambarnya gitu. Nah, dengan adanya reset tadi, maka harus kita ambil ya, minimal kita ini keluar dari bulan Ramadan, bersih, tidak ada dosa lagi. Mau buat dosa ya nambah 1 itulah nanti terakhir ya. Tapi yang jelas direset ulang. Tapi gini, kalau saya perhatikan di dalam hadis Arba'in Nawawi, sudah belum nih? Sudah 10 menit Pak Kades. Lanjut ya. Jadi gini, kalau orang beriman mau hitung-hitungan kayak apapun tetap untung Pak. Artinya gini, orang beriman 99% itu masuk surga. Itu Pak Kades. Pokoknya kalau dia beriman, dalam hitung-hitungan dihitung kayak apapun, orang beriman itu lebih banyak pahalanya daripada dosa. Di hadis Arba'in itu disebutkan gini, kalau tidak salah yang ke-28 hampir ke-30 disebutkan gini, yaitu menerangkan tentang hasanah dan sayyi'ah, kebaikan dan keburukan. Jadi gini, kalau orang beriman itu punya niat baik, punya niat baik, contohnya gini, saya mau sholat tahiyatul masjid gitu ya, sudah diniati dari rumah tuh, kemudian sampai di masjid ternyata qomat, kecepatan qomatnya. Nah, dalam hitungan matematisnya akhirat, maka orang tersebut dicatat oleh malaikat raqib sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid lengkap sampai salam. Coba, niat baik, niat baik tidak jadi dicatat, itu pahalanya lengkap tamaman, lengkap tidak kurang. Contohnya pulang ini, saya pulang mau ngasih istri uang 100.000 gitu ya, duitnya hilang contoh, maka dicatat oleh malaikat raqib ini, si Pak Novi ini ngasih istri 100.000 padahal tidak ngasih. Artinya niat baik itu dicatat oleh Allah sempurna walaupun tidak dilakukan. Nah, jadi ini artinya perbanyaklah niat baik. Berarti kan untung enggak? Niat baik tidak dilakukan, dapat pahalanya sempurna, sempurna, sempurna. Rasul ngomong gitu. Sekarang niat jelek. Nah, ini niat jelek ini seperti apa ya? Ya, niat jelek. Sesu aku ora poso lah. Nah, contoh nih, langsung aja. Sesu ora poso lah. Ayo ala greges. Niatnya kan elek enggak? Aku ora poso lah. Kemudian dia ternyata tidak melakukan niat buruk tadi, ataupun dia ternyata di waktu paginya itu anaknya ngomong, "Pak, nanti puasa ya Pak?" "Oh iya." Akhirnya puasa. Nah, orang yang niat jelek terus tidak jadi dilakukan, maka dia dicatat pahalanya. Ibaratnya dia puasa dapat jelas puasa, dia mendapat 2 pahala kebaikan. Nah, luar biasa. Jadi kan untung. Niat baik tidak dilakukan dapat pahala utuh. Niat jelek tidak dilakukan kejelekannya dapat pahala sempurna. Ya, tetap untung kan. Nah, sekarang dilanjut.
niat baik ternyata dilakukan, maka Allah itu menjanjikan pahalanya akan dilipatkan 10, 100 sampai 700. Paling banyak 700. Walaupun di situ ada menyebut at'afan mudha'afa. Allah akan melipat gandakan sesukanya. Tetapi yang pastinya adalah minimalnya itu adalah 10. Tengah-tengahnya 700. Jadi ibarat kita itu infak 1000, itu di catatan Allah bukan di rekening akhirat itu bukan 1000, tetapi 700.000 karena dikalikan 700. Jadi kalau kita niat baik, dilakukan kebaikan itu, maka dikalikan 700 atau afan mudha'afa, dan akan dilipat gandakan oleh Allah sesukanya. Itu kalau niat baik yang dilakukan. Lah terus kalau niat jelek terus dilakukan. Contoh, saya kalau ketemu Pak Gimin tak circle ya, kakinya gitu. Terus ternyata dilakukan juga, maka cuman dihitung 1 dosa saja, tidak dilipat-lipatkan. Jadi kalau lihat hitung-hitungan kayak gitu, tetap orang beriman itu untung banyak, ya. Niat apik orang dilakoni pahalanya sempurna, niat jahat tidak dilakukan dapat pahala yang besar, ya. Oleh karena itu ini luar biasa. Makanya orang beriman itu dikatakan beruntung. Kembali ke dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya semua manusia adalah khusrin, rugi. Nah, ada kelanjutannya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Bahkan orang kalau sudah beriman dan beramal soleh pasti masuk surga Firdaus. Jadi surga paling tinggi levelnya. Jadi kalau mau Legend itu sudah apa? Glory mythic lah ya. Iya Pak Juli. Jadi sudah glory mythic lah, udah pokoknya hebat banget ya. Jadi surga Firdaus itu sudah paling tinggi. Nah, kalau kita beriman, beramal soleh, pasti dapat surga Firdaus. Buktinya apa? Lihat di dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Makanya saya berani ceramah ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka mereka itu akan mendapatkan surga Firdaus, dan disitulah tempatnya. Jadi luar biasa ya. Oleh karena itu, untuk semangat kita di bulan Ramadan ini tetap semangat, jangan kendor ya. Jangan kendor, tetap semangat. Oleh karena itu, semoga pertemuan kita membuat kita lebih semangat lagi, semangati lagi keluarga, istri ya. Jangan malas-malas lagi untuk yang kecil-kecil, sekedar sahur, kemudian buka puasa dipercepat. Karena yang namanya sahur diperlambat, buka dipercepat. Sahur jangan sampai jam 2 ya. Tangi ngelih, subuh ngelih menengah. Jadi paling daya jam berapa? Jam 4 lah ya, atau setengah 5, atau ya pokoknya deket-deket, kira-kira mau cerempet-cerempet itulah ya, mau imsak itu enggak apa-apa kan. Kemudian kalau buka puasa itu yang cepat, dipercepat. Artinya bukan jam 5 sudah buka, bukan. Artinya pas adzan itu langsung buka, jangan. Biasanya ibu-ibu ini, ya saya ngomong ibu-ibu karena istri saya gitu. Dia masak tuh, sudah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dek, buka dulu, nanti tanggung. Jangan, yang kayak gitu jangan dilakukan. Karena sahur tadi, keduanya akan dalam keadaan baik ketika kita mengakhirkan sahur dan mempercepat buka puasa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Senajan secuil, semoga dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
سيد الأولين والآخرين وتبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اهدنا الصراط المستقيم والله أعلم بالصواب. أبو منكم أخيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.